Ruang terbuka hijau merupakan ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, area rekreasi kota, dan jalur hijau. Dalam pasal 29 ayat 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Kami mencoba mendatangi Walhi Sumut yang mengatakan ruang terbuka penting karena ruang terbuka hijau ini memiliki fungsi ekologis yang sangat esensial. Ruang terbuka hijau ini sebenarnya penting karena ruang terbuka hijau ini memiliki fungsi ekologis yang sangat esensial. Apalagi kita melihat trennya sekarang, kita ini kan dihadapkan oleh situasi krisis iklim. Nah, ruang terbuka hijau ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mitigasi krisis iklim. Apalagi kita melihat bahwa di wilayah perkotaan ini memiliki sangat banyak sekali problematik yang ada di wilayah perkotaan. Karena memang kita melihat bahwa wilayah perkotaan ini memiliki beban yang sangat besar. Salah satu faktornya adalah urbanisasi dan juga model pembangunan yang sangat antroposentris. Tapi kalau misalnya kita lihat di Kota Medan khususnya, ruang terbuka hijau di Kota Medan ini sangat minim. Walhi sebenarnya sudah beberapa kali melakukan kajian, kita sudah beberapa kali coba melakukan dialog, diskusi dengan OPD di Kota Medan tentang mendorong optimalisasi ruang terbuka hijau. Kan tetapi memang problemnya pemerintah Kota Medan masih berdisklaimer bahwa optimalisasi tidak terjadi terkait ruang terbuka hijau ini karena pemerintah Kota Medan tidak memiliki cadangan lahan dan juga minimnya anggaran. Kemudian, Jaya Arjuna mencoba memberikan gambaran perhatian pemerintah Kota Medan terhadap ruang terbuka hijau saat ini. Peraturan mengharuskan sebuah daerah itu paling tidak ruang terbuka hijaunya sekitar 30%, 20% ditangani oleh pemerintah, 10% itu peran masyarakat. Tapi Kota Medan sendiri saat ini yang namanya taman, ruang terbuka hijau itu cuma 0,2%. Nah, ini sangat jauh sekali dari yang keharusan sebuah kota. Pemko Medan itu tidak dari dulu itu nggak pernah peduli dengan taman. Bahkan ada beberapa taman itu dulu yang disebut dengan hutan kota mau dirubah lagi, dan itu persetujuan dari DPRD Kota Medan. Nah, sekarang saya nggak tahu apakah yang perubahan yang disetujui dari hutan kota dirubah mereka jadi ikonnya Kota Medan. Saya nggak tahu apakah sudah dikembalikan atau tidak perdanya, karena itu perda kan. Dan kasihan sekali Kota Medan. Kalau kota-kota lain itu penghijauan itu luar biasa, tapi Medan tidak pernah peduli. Seluruh wali kota yang dari zaman ke zaman di Kota Medan ini nggak pernah peduli dengan yang namanya ruang terbuka hijau di Kota Medan. Wilayah perkotaan itu kan sangat rentan karena memang beban wilayah perkotaan itu sangat banyak, khususnya model pembangunan yang ada di wilayah kota di perkotaan itu kan sangat destruktif bisa kita katakan. Nah, di beberapa kajian lingkungan terkait implementasi pembangunan Kota Medan ini sebenarnya masih jauh dari kelayakan. Nah, harusnya ruang terbuka hijau ini menjadi konsentrasi khusus oleh pemerintah Kota Medan karena kita melihat bahwa wilayah kota ini sangat rentan atas bencana ekologis karena kita melihat intensitas hujan yang sangat tinggi atau bahkan rendah sering sekali melahirkan bencana ekologis. Saat bencana ekologis banjir hadir, ya kita melihat bahwa implikasinya itu sangat banyak, ya bisa mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan pendidikan. Nah, harusnya pemerintah bisa coba meng-highlight atau menganalisis bahwa ternyata faktanya hari ini krisis lingkungan hidup yang ada di kota akan berimplikasi terhadap krisis ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, oleh karena itu memang harusnya pemerintah Kota Medan itu
menyusun di master plan berbagai peraturan daerahnya itu untuk mengedepankan isu tentang optimalisasi peran ekologis yang ada di kota, khususnya ruang terbuka hijau. Bayangkan, cuaca ekstrim, orang yang punya mobil akan menguatkan AC-nya. Yang punya rumah, yang punya AC, dia akan kuatkan. Itu AC di dalam memang dingin, tapi akibat dia mendinginkan udara di dalam ruangan, dia akan membuang panas keluar. Nah, kalau semua orang menaikkan tingkat kedinginan di dalam ruangan, dalam mobil, maka di luar akan bertambah panas. Ya, kesetimbangan massa dan energi itu kan ada. Nah, itu yang harus dipikirkan. Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan jumlah tanaman, meningkatkan jumlah pohon yang ada. Tugas manusia menanam pohon. Menghidupkan itu serahkan sama Tuhan. Tuhan lebih tahu. Kalau kita tanam buah, kita tanam pohon buah. Kita pernah menginginkan Medan ini jadi kota buah. Kalau kita tanam buah, maka ada hasilnya. Kita panen, maka pahalanya untuk kita yang menanam. Ya, RTH di Kota Medan kita tahu belum optimal. Bahkan di dalam analisis dan juga kajian yang disusun oleh Walhi, RTH Kota Medan sendiri masih di bawah 10% pada faktanya. Kita melihat bahwa di Kota Medan ini sebenarnya ruang terbuka hijaunya itu masih sangat berpotensial jika pemerintah serius untuk melakukan penataan restruktur ruang yang ada di Kota Medan. Kita melihat banyak sekali sebenarnya cadangan-cadangan lahan yang bisa diberdayakan oleh pemerintah Kota Medan untuk mendorong optimalisasi ruang terbuka hijau. Bisnis properti misalnya kita katakan jauh lebih banyak hadir dibanding implementasi tentang penataan ruang, khususnya optimalisasi ruang terbuka hijau. Nah, kita melihat di wilayah perkotaan ini harusnya menjadi ujung tombak untuk memberikan contoh tentang mitigasi risiko krisis iklim. Apalagi kalau kita lihat di berbagai statement dan juga aturan pemerintah kerap sekali menggaungkan bahwa sekarang kita dihadapkan oleh kondisi krisis iklim. Bahkan kalau misalnya kita adopsi dari pernyataan Dirjen Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2030 itu, pemerintah menargetkan 31,84% untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, dan di tahun 2050 pemerintah menargetkan net zero emission. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai model atau contoh bahwa kota siap untuk melakukan mitigasi dan juga pengendalian risiko krisis iklim. Kalau kita merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungan hidup kita, itu semua salah kita kok. Udah dinyatakan itu. Kerusakan darat, di laut, semua akibat pengusaha manusia. Nah, kenapa tidak kita perbaiki itu? Kenapa tidak kita sadari itu? Mana para dai-dai, ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh agama? Mari bersama kita hidupkan kembali, kita hijaukan Kota Medan ini. Paling tidak 20-30% lah. Yang pertama, memang kita minta agar pemerintah Kota Medan itu serius melakukan optimalisasi ruang terbuka hijau, karena memang ruang terbuka hijau ini memiliki fungsi ekologis yang sangat besar untuk mitigasi risiko krisis iklim. Yang kedua, pemerintah Kota Medan itu harus membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat secara partisipatif untuk memaksimalisasi kecilnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Medan. Dan yang ketiga, harusnya pemerintah Kota Medan itu membatasi aktivitas industri yang kita ketahui itu sangat berkontribusi terhadap situasi krisis iklim, karena aktivitas industri yang ada di wilayah perkotaan itu sangat besar berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Harapan saya semua yang menjadi pejabat di sini menyadari apa itu aturan yang harus dipenuhi, terutama persentase ruang terbuka hijau di lingkungan kota ini.
Niatkan dalam hati, aku akan menjadikan kota Medan ini kota yang nyaman. Aku akan menjadikan kota Medan ini tidak lagi kota terjorok Indonesia. Malu kita, bertahun-tahun kita sebagai kota terjorok, bertahun-tahun kita tidak dapat adipura. Sehingga jadikanlah kota ini sebagai kota yang nyaman bagi warganya. Kota yang aman, nyaman, dan merupakan kota yang bermarwah di Indonesia ini. Saya harap juga bagi masyarakat yang ada di kota Medan, bagi mahasiswa-mahasiswa, bagi generasi muda, mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling bertolong-tolongan menjadikan kota ini adalah kota yang layak huni.